Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas pendidikan kewarganegaraan 3 Universitas Sumatera Utara tahun 2022. Hari ini dalam video ini kami akan membahas tentang hubungan Pancasila terhadap interaksi sosial antar umat beragama sebagai pedoman toleransi. Nah, di sini dalam pembahasan kali ini kami telah menyiapkan beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Rumusan masalah itu diantaranya gimana sih cara hubungan Pancasila terhadap toleransi di Indonesia, kemudian bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman toleransi, kemudian kita juga akan bahas bagaimana sih cara membangun interaksi sosial antar umat beragama agar toleransi di antara masyarakat tetap terjaga, dan yang terakhir apa-apa aja sih faktor yang mendorong mengapa Pancasila dapat dijadikan pedoman toleransi. Oke, untuk pembahasan kali ini sebelumnya kami telah membuat kampanye dalam bentuk flyer di sosial media kami masing-masing. Berikut adalah flyernya. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang rumusan masalah kita. Masuk ke rumusan masalah yang pertama. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama pada rumusan masalah yang kami bahas. Jadi menurut saya itu hubungan Pancasila terhadap toleransi di Indonesia ini sangat erat dan penting. Singkatnya saja agar mudah dipahami, toleransi ini memiliki arti saling menghormati. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini terdiri atas dari berbagai macam suku, budaya, agama, ras maupun kelompok. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari itu tentulah berisikan toleransi yang tidak dapat dipisahkan. Itulah mengapa Pancasila sangat penting untuk kita pelajari, karena dalam Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai toleransi. Berbicara tentang Pancasila dan toleransi, sudah semestinya kita sebagai warga Indonesia harus sadar bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, sesama saudara, dan bertempat tinggal di wilayah yang sama. Hendaknya kita saling menghargai satu sama lain agar terciptanya kehidupan yang damai dan aman. Terima kasih. Oke. Lihat kenapa hubungan Pancasila bagaimana hubungan Pancasila terhadap toleransi di Indonesia. Nah, lanjut kita ke rumusan masalah kedua. Gimana sih Pancasila dapat menjadi pedoman toleransi? Menurut saya, di dalam sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar penganut, tidak mempermasalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan agama. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, di negara Indonesia harus senantiasa menumbuhkan dan menjaga sikap toleransi antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Dengan ini kita sering dihadapkan dengan konflik yang terjadi khususnya antar umat beragama. Tidak lain hal ini disebabkan oleh intoleran yang dilakukan dari suatu golongan tertentu, sebagai contoh kasus kerusuhan di Poso, kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua, dan banyak lagi kasus-kasus penistaan agama. Hal ini tidak lain adalah rendahnya sikap toleran antara sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Indonesia. Dan berkembangnya jika pada masyarakat masih sering terjadi konflik di dalamnya. Pancasila sebagai landasan dasar ideologi bangsa sebenarnya telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Perlu pemahaman yang utuh demi terhindarnya konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap toleran antar sesama. Izin menambahkan, Jadi toleransi ini sangat diperlukan dalam menghadapi keberagaman. Dengan adanya toleransi, maka setiap manusia bisa saling menghargai dan menghormati. Dari sikap menghargai inilah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap terjaga. Tidak bisa dibayangkan apa jadinya jika negara Indonesia tidak memiliki sila ke-1 pada Pancasila. Kemungkinan besar akan terjadi perpecahan sesama bangsa Indonesia.
Jika sudah terjadi perpecahan, akan ada banyak masyarakat Indonesia yang terkena imbasnya, bahkan bisa menyebabkan munculnya korban jiwa. Jadi, untuk menjaga hubungan sesama umat beragama, sudah semestinya menerapkan nilai ke satu atau ke pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia tadi jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman toleransi. Oke, selanjutnya kita mau bahas nih tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu gimana cara membangun interaksi antar umat beragama agar toleransi di antara masyarakat itu tetap terjaga. Berikut jawabannya. Jadi agar terbangun interaksi antar beragama dan toleransi itu sendiri, pertama sekali kita harus menanamkan nilai toleransi itu sendiri dalam diri masing-masing. Jadi kita pun setelah tertanam nilai toleransi itu, kita akan lebih mudah berinteraksi dan berkomunikasi. Dan kita harus membangun komunikasi yang positif antar sesama agar terjaganya interaksi yang baik. Agar terbangun interaksi antar umat beragama dan toleransi, kita juga harus berkomunikasi dengan bersosialisasi, dengan menjaga perilaku kita yang beretika, dan juga bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Setiap umat beragama juga memiliki hari perayaannya masing-masing. Maka dari itu, kita harus menjaga dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Oke, itu tadi jawaban dari rumusan masalah yang ketiga. Kita masuk nih ke pembahasan yang terakhir. Kita akan membahas tentang apa aja sih faktor-faktor yang mendorong Pancasila itu dapat dijadikan pedoman toleransi. Nah, jadi yang pertama itu kita tahu bahwa sila Pancasila itu ialah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita dapat menyimpulkan dalam toleransi berarti toleransi ketuhanan yang berkebudayaan. Bangsa ini menurut Yudi Latif hidup berdasarkan moralitas ketuhanan. Pancasila itu tidak memungkinkan bahwa Republik Indonesia sebagai negara agama dengan satu agama sebagai tolak ukur. Yang kedua itu dalam sila Pancasila dapat kita simpulkan bahwa toleransi kemanusiaan. Bung Karno pada tahun 1960 mengatakan bahwa peri kemanusiaan itu hasil pertumbuhan rohani dan kebudayaan. Toleransi kemanusiaan menegaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang luhur, berkebudayaan, dan saling menghormati. Dan yang ketiga itu pada sila Pancasila dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu ialah kebinekaan. Yang maksudnya itu keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman, atau yang biasa kita dengar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi prinsip kebinekaan ini mewajibkan bahwa kita itu menanggalkan kepentingan pribadi atau golongan dan memosisikan urusan bangsa sebagai prioritas tertinggi. Nah, tadi kan Grace udah menjelaskan 3 faktor tuh. Di sini saya akan menjelaskan 2 faktornya lagi. Faktor yang keempat kita lihat dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat ini menggambarkan adanya toleransi demokratis. Seperti yang kita ketahui kan bahwa Indonesia adalah negara dengan realitas kebinekaan yang meniscayakan demokrasi sebagai prosedur untuk menjembatani segala perbedaan. Demokrasi kita kan dalam bahasa Bung Karno-nya adalah demokrasi yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Jika kita nggak bisa berpikir seperti yang dikatakan Bung Karno tadi, gimana kita dapat menyelenggarakan apa yang menjadi amanat pendirian rakyat? Nah, dari toleransi demokratis inilah menimbulkan adanya kebajikan publik, baik itu di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sebagai representasi kedaulatan rakyat. Kebajikan publik ini dapat mewujudkan dalam kearifan menerima dan menghormati segala perbedaan, sehingga kita tidak bisa melaksanakan toleransi demokratis, maka kita dengan mudah dapat menjunjung tinggi semangat kebinekaan dan menyingkirkan yang namanya kepentingan pribadi maupun kelompok. Toleransi demokratis ini membebaskan setiap orang dari nafsu untuk menonjolkan perbedaan, fanatisme, dan radikalisme. Untuk faktor yang kelima yaitu toleransi keadilan sosial. Pancasila kan mengajarkan kita tentang bagaimana tuh pentingnya hidup adil dan menghormati kekayaan sumber daya untuk kesejahteraan bersama. Maka dengan adanya toleransi keadilan sosial ini,
mengarahkan kita berbicara tentang etika sekaligus menyerang para penyelenggara negara yang terjerat di bidang korupsi maupun politisi, di mana mereka sendiri gemar memainkan politik transaksional. Dari semua yang kita bahas, kesimpulannya seperti yang kita tahu, Pancasila itu memiliki banyak sekali nilai-nilai baik untuk diri kita. Pancasila sendiri juga memiliki nilai-nilai toleransi yang sangat berperan penting dalam sikap kita bertoleransi. Lalu kita sendiri juga harus mau membuka diri kita untuk menerima nilai-nilai toleransi tersebut, sehingga terjalin dan terciptanya kerukunan di antara hidup bermasyarakat walaupun di dalam perbedaan. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembahasan yang udah kita bahas. Nah, di sini kita sadar betapa pentingnya toleransi dalam umat beragama. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.